Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar 3SA. Hari ini Ustadz izin mereview kembali terkait dengan variabel acak, distribusi peluang variabel acak. Baiklah, kita awali kegiatan kita dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Ya, untuk variabel acak definisinya adalah suatu fungsi yang menghubungkan sebuah bilangan real dengan setiap unsur dalam ruang sampel. Contoh, misalkan ada seorang suami istri, mereka mempunyai 3 orang anak. Variabel acak X-nya didefinisikan banyaknya anak perempuan dari pasangan suami istri tersebut. Kemungkinan banyaknya anak perempuan, ini kita buat tabelnya dulu nih. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Kemungkinannya laki-laki, laki-laki, laki-laki. Kemungkinan kedua perempuan, laki-laki, laki-laki. Sampai kemungkinan yang terakhir perempuan, perempuan, perempuan. Maka kita buat menjadi 2 kotak atau 2 tabel. Kolom yang pertama adalah ruang sampel, kolom yang kedua adalah nilai variabel acaknya. Nah, ruang sampel yang pertama karena dimintanya adalah anak perempuan, maka yang muncul pertama adalah 0 ya, tidak muncul anak perempuan sama sekali. Maka kemungkinannya anaknya adalah laki-laki, laki-laki, laki-laki. Jadi pertama-tama kita mulai dari angka 0 dulu. Karena mungkin kan tidak semuanya anaknya, ada yang tidak semuanya anaknya perempuan. Maka laki-laki, 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 tidak ada perempuan, nilainya 0. Kemudian yang kedua adalah PLL, LPL, LLP. Nah, di sini perempuannya 1, maka nilai variabel acaknya 1. Kemudian LPP, PLP, dan PPL. Nah, kemungkinan variabel acaknya adalah 2, karena perempuannya 2. Nah, yang ketiga adalah muncul perempuan, perempuan, perempuan. Maka di sini nilai variabel acaknya 3. Nah, untuk menyatakan variabel acaknya, maka X sama dengan buka kurung kurawal 0, 1, 2, dan 3 tutup kurung. Nah, jadi variabel acaknya dilambangkan menggunakan himpunan ya. 0, 1, 2, dan 3. Nah, kalau misalkan anaknya 4 maka 0, 1, 2, 3, 4 gitu aja Kak. Kalau anaknya 2, 0, 1, 2. Nah, itu aja. Karena di sini anaknya 3 maka 0, 1, 2, dan 3. Begitu ya. Oke. Next ke contoh yang berikutnya. Misalkan ada satu kantong terisi dari 6 bola kuning dan 5 bola merah. Akan diambil 2 bola sekaligus. Misalkan variabel acaknya didefinisikan banyaknya bola kuning. Nah, maka kan kemungkinannya tidak muncul bola kuning dua-duanya ya. Maka kemungkinan bola pertama, pengambilan kedua, kuning-kuning, kuning merah, merah kuning, merah merah. Maka kemungkinan yang pertama tidak muncul bola kuning sama sekali, maka nilainya 0. Yang muncul adalah merah-merah. Kemungkinan yang kedua untuk nilai variabel acaknya 1. Merahnya kuning merah atau merah kuning. Kemungkinan yang berikutnya adalah nilai variabel acaknya 2. Kuning-kuning. Dua-duanya kuning. Begitu ya. Oke. Nah, bagaimana kalau diambil 3 bola sekaligus? Banyaknya bola kuning yang terambil. Maka 0, 1, 2, 3 gitu aja Kak. Tergantung dari berapa dia jumlah yang diambilnya. Next, contoh yang berikutnya. Ini contoh variabel acak pelemparan sebuah dadu. Diana melakukan pelemparan sebuah dadu. Variabel acak X didefinisikan mata dadu yang muncul. Nah, sebuah dadu kan 1 berarti ya. Mata dadunya kan ada 6 kalau dadu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Mata dadu itu kan ada 6 mata. Maka kita buat menjadi 3 kolom dulu nih ruang sampel. Ruang sampelnya berarti kan mata dadunya ada berapa aja nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian variabel acaknya didefinisikan mata dadu yang muncul. Mata dadu yang muncul berarti kan mata dadu 1, mata dadu 2, 3, 4, 5, 6. Sama berarti ya. Kemudian yang ketiga adalah peluangnya. Nah, di sini ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 peluangnya. Kemudian X-nya didefinisikan mata dadu yang muncul. Di mana X-nya adalah, oke, ini saya ganti dengan X yang besar ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Melihatnya dari sini ya variabel acak. Kemudian peluangnya. Nah, peluang muncul mata dadu 1 ya berarti 1 ya. 1 per berapa? 1 per 6 karena ruang sampelnya 6. Muncul mata dadu 2 ya 1 per 6 juga. Muncul mata dadu 3 ya 1 per 6 juga kan dadunya cuma 1. Ruang sampelnya 6. 6 ya. Nah, maka 1 per 6, mata dadu 2 1 per 6. Sampai mata dadu ke 6 juga 1 per 6. Begitu ya. Ini kalau yang ditanya peluangnya. Peluang mata dadu muncul 4, 1 per 6 juga.
begitu. Next untuk contoh pelemparan sekeping uang tapi sebanyak 2 kali. Nah, sekeping uang logam dilempar 2 kali, variabel acak X-nya didefinisikan banyak sisi angka yang diperoleh. Maka nilai variabel acaknya adalah, ini kita buat dulu nih. Pelemparan pertama kan angka gambar. Kalau dua kali ngelempar berarti kan 2 kolom ya. Kemungkinannya koin pertama angka, koin yang kedua angka. Maka angka-angka. Keduanya adalah angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Kita buat menjadi 3 kolom lagi nih. Ruang sampelnya gambar-gambar. Karena yang diminta adalah sisi angka maka 0 ya. Kan yang muncul gambar-gambar semua. Angkanya berarti nggak muncul, berarti 0. Angka gambar dan gambar angka muncul angkanya 1 kali. 1 maksudnya begitu. Kemudian yang ke berikutnya adalah peluangnya adalah angka-angka 2 berarti ya. Variabel acaknya berarti 0, 1, 2. Begitu. Karena dia 2 kali begitu. Kalau 3 kali berarti 0, 1, 2, 3 gitu aja. Kalau 4 kali lemparan berarti 0, 1, 2, 3, 4. Nah kalau misalkan ditanya peluangnya muncul peluang angka. Tapi tidak ada gambar-gambar aja kan berarti 1/4. Kemudian kalau peluangnya 1 maka 2/4 karena angka gambar atau gambar angka. Nah ini yang pertama itu peluangnya 0 ya 1/4. Kemudian kalau peluangnya 1 muncul angkanya 2/4. Kalau peluangnya 2 maka 1/4. Melihatnya dari sini. Kan sini ada 2 ya angka gambar, gambar angka dihitung 2. Kalau ini GG dihitungnya 1. Next contoh berikutnya. Nah di sini Ayu melakukan pelemparan 1 dadu. Hasil yang mungkin diperoleh Ayu adalah kalau 1 dadu berarti ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya variabel acaknya. Kemudian Andika melempar 1 keping uang logam sebanyak 2 kali. Kalau 2 kali berarti 0, 1, 2. Kalau 3 kali 0, 1, 2, 3. Kalau 4 kali 0, 1, 2, 3, 4. Nah itu aja variabel acaknya. Nah ini udah terbaca nih. Melempar sekeping uang logam sebanyak 4 kali. 0, 1, 2, 3, 4. Next contoh berikutnya. Nah di sini 2 dadu nih. Rina melakukan pelemparan 2 dadu sebanyak 1 kali. 2 dadu tapi sebanyak 1 kali. 2 dadu. Maka ada dadu pertama, ada dadu kedua. Dadu pertama kemungkinan muncul angka 1. Dadu kedua angka 1 juga. Maka 1,1. 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 ya. Kalau misalkan pelemparan yang dadu 1 munculnya 1, dadu keduanya munculnya bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Sampai ke mata dadu yang pertama 6, mata dadu yang kedua adalah 6. Nah sampai sini. Karena dia hasil kali dimintanya maka ini aja dikali 1 kali 1, 1. 1 kali 2, 2. 1 kali 3, 3. 1 kali 4, 4 dan seterusnya. Sampai 6 kali 6 kan 36. Maka ini kan akan berulang nih. 2 kali 1 ya 2 aja. 2 kali 2 kan 4. Jadi berulang-ulang. Yang tidak berulang jadi yang ditulisnya 1 kali aja. Yang berulang tidak usah ditulis. Maka kalau hasil kali kedua mata dadu di sini sudah ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 sampai 36. Ini ya. Nah, kemudian kalau misalkan ada pertanyaan berikutnya nih. Kalau yang ditanyakan adalah jumlah variabel acaknya didefinisikan jumlah mata dadu yang muncul. Kalau jumlah maka 1 tambah 1, 2. 1 tambah 3, 1 tambah 2, 3. Maka didefinisikannya adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Sampai ke 6 ditambah 6 kan 6. Itu untuk variabel acaknya. Oke. Nah itu sementara untuk variabel acaknya Kak. Kita akan lanjut di video yang berikutnya terkait dengan distribusi peluang variabel acak dan distribusi kumulatif ya langsung 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.